Memlina record ya. Kasihan temanmu yang kira-kira tidak bisa mengikuti biar nanti bisa menonton di YouTube. Oke, Memlina ulangi. Present continuous passive adalah kalimat pasif yang menceritakan kejadian yang terjadi sekarang. Kalian sekarang sedang belajar bahasa Inggris, maka contoh kalimatnya aktifnya adalah I am studying English now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Nah, berarti bahasa Inggris itu sedang dipelajari oleh saya. Nah, bagaimana pasifnya? English is being studied by me now. Oke, perhatikan. Oke, perhatikan. Dilihat yang Memlina blok ya. Is being studied. Mem, kan di atas am studying. Kok menjadi is being studied? Karena subjeknya bukan I lagi kalau dalam kalimat pasif, tetapi yang dipelajari itu tadi yaitu bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah subjek yang tunggal, atau kayak kita bisa menggantikan dengan kata it, subjek it, maka to be-nya menggunakan is. Oke, perhatikan lagi. I am studying English now. Menjadi pasifnya English is being studied by me now. Nah, ini adalah contoh present continuous passive. Sekarang, kemarin di akhir semester 1 kita belajar present perfect. Masih ingat ya? Present perfect adalah kalimat yang menceritakan kejadian yang sudah berlalu, akan tetapi menekankan pada efek dari kejadian itu. Menekankan pada kata sudah. Nah, contohnya kita lihat nih. Misalnya toh, kalian lewat di sebuah jalan, yang jalan itu sudah rusak. Terus kamu bilang, ini kenapa sih? Why the road is broken? Why the road is broken now? Nah, kemudian temanmu menjawab, padahal toh jalan ini tuh baru saja atau sudah diperbaiki Desember kemarin loh. Oke, nah maka menggunakan kalimat perfect karena menekankan pada kata efek diperbaikinya tadi. The government has repaired the road in December. Pemerintah sudah memperbaiki jalan ini pada bulan Desember. Oke, ini kalimat aktifnya. Pemerintah memperbaiki jalan ini pada bulan Desember. Nah, ketika ini kalimat dirubah menjadi pasif, kamu perhatikan untuk perfect, present perfect, to be-nya menggunakan been. Oke, sehingga kalimat tersebut di atas menjadi the road has been repaired in December by the government. Memlina ini salah nulisnya ya. In December. The road has been repaired in December by the government. Jalan itu telah diperbaiki pada bulan Desember oleh pemerintah. Perhatikan, pemerintah telah memperbaiki. Pasifnya, jalan itu telah diperbaiki. Oke, perhatikan perubahannya ya. Has repaired menjadi has been repaired. Okay. Do you understand? Okay, I hope you understand. Kita lihat contoh lain. Yeah, ma'am. Okay, thank you, Faza. You are so active. I am happy. Okay, kita lihat contoh lain. Present perfect tense. Yang menggunakan auxiliary verb used in passive voice, has been atau have been. Ya, jadi to be yang digunakan adalah been. Karena present perfect itu harus menggunakan has atau have dan kata kerjanya bentuk ketiga, maka kita lihat. Kalimat aktifnya misalnya, he has completed the work. Dia sudah menyelesaikan pekerjaan itu. Maka passive void-nya adalah pekerjaan itu telah diselesaikan, gitu kan?
The work has been completed by him. The work has been completed by him. Oke, perhatikan. He has completed, has been completed. Oke, kalimat kedua. He has not completed the work. Oke, kalimat kedua berbentuk negatif. Oke, maka, waduh ini baterainya Memlina kok meredup. Sebentar ya, Memlina colokin dulu. Oke. Semoga teman-temanmu banyak yang bisa bergabung. Kalau tidak bisa bergabung jangan khawatir, Memlina selalu merekam di YouTube. Oke. Ya. Oke, Memlina lanjutkan sampai tadi. Ya. He has not completed the work. Dia tidak menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini kalimat aktifnya dalam bentuk negatif. Kemudian kalimat pasif berbentuk negatif, tinggal kamu tambahkan not sebelum to be, setelah has. The work has not been completed by him. Oke, lanjutnya kalimat pertanyaannya. Has he completed the work? Apakah dia telah menyelesaikan pekerjaannya? Nah, kalimat pasifnya, has the work been completed by him? Oke. Ya. Nah, selanjutnya, she has written 5 poems. Nah, ini nanti kita akan melihat perubahan dari has menjadi have. Oke. Ingat ya, has itu digunakan untuk subjek she, he, it. Kalau have itu digunakan untuk subjek I, you, they, we. Oke. She has written 5 poems. Dia telah menulis 5 puisi. Maka 5 puisi itu telah ditulis oleh dia, gitu kan? Menjadi kalimatnya 5 poems have been written by her. Oke, perhatikan. Mem, di kalimat aktifnya pakai has. Kenapa di passive voice-nya pakai have? Ya, karena di kalimat aktifnya itu subjeknya she, berubah menjadi pasif, subjeknya menjadi 5 poems. Ya kan? 5 puisi. 5 puisi itu tentu lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, biasanya menggunakan subjek they. Ya kan? Kalau they, maka auxiliary-nya atau kata bantunya tidak bisa has lagi, tetapi have. 5 poems have been written by her. Oke. Terakhir, kalimat terakhir, contoh. I have made some cakes. Saya telah membuat beberapa kue. Nah, kalimat ini menjadi kalimat pasif. Some cakes have been made by me. Beberapa kue telah dibuat olehku. Oke, perhatikan perubahannya dari have. Maaf ya, tidak berubah ya, karena I have, menjadi some cakes have been. Ya. Itu present perfect. Nah, present perfect. Coba. Emlina mau lihat. Gimana sampai present perfect? Kira-kira paham ya? Nanti akan ada Memlina suruh untuk mencatat, jadi jangan khawatir, kalian nanti akan belajar dengan lebih banyak. Oke, Memlina lanjutkan. Oke, karena waktunya gratisannya itu cuma sedikit, jadi kita lanjutkan. Ya, kalau menurut kalian Memlina terlalu cepat atau ada masalah dengan tampilan screen Memlina, boleh tunjuk tangan ya, boleh lambaikan tangan atau boleh aktifkan mikrofonnya, kemudian Memlina dibilangi atau dijeda, Mem sorry, I cannot hear you misalnya. Mem sorry, the screen is not seen by us misalnya. Oke? Ya, kita lanjut. Passive voice for modals. Ayo. Models, modals. Ini adalah pelajaran kelas 8 bersama Mem Cecilia Usmeni dulu di kelas 8. Kalian harus sudah belajar models atau modal. Masih ingat? Models itu ada beberapa macam. Yang kalian pelajari di kelas 8 ada 5 ini. Will, can, might, must, should. Oke. Will itu akan, can itu bisa, may itu boleh,
Must itu harus, should itu seharusnya. Ayo. Oke, nanti dibuka lagi pelajarannya kelas 8 ya. Ini akan kalian pelajarin lagi di SMA. Kuliah nanti kalau ambil bahasa Inggris kayak Mem Lina juga akan dipelajari lagi. Oke, will, can, may, must, should. Ini adalah macam-macam modal yang kalian pelajari di SMP. Nah, contoh kalimat aktif menggunakan modal di atas yang sudah kalian pelajari di kelas 8 misalnya. Miss Cecil will start the lesson soon. Bu Cecil akan memulai pelajaran segera. Ya, akan. Berarti belum terjadi. Baru terjadi di masa yang akan datang. Masih ingat ya, modal kalau dalam kalimat kata kerjanya harus berbentuk kata kerja bentuk pertama. Asli, tidak boleh ditambah apa-apa. Oke, jadi kalimatnya seperti ini. Miss Cecil will start the lesson soon. Yang menggunakan can, ma'am. Donnie can drive the car well. Donnie bisa menyetir mobil dengan baik. Can biasanya digunakan untuk kalimat yang menyebutkan ability. Ability itu kemampuan. Donnie bisa nyetir, bisa nyopir. Donnie can drive the car well. Yang menggunakan may, ma'am. Oke. Shinta may enter Miss Alina's class even though she is late this morning. Sinta boleh masuk ke kelas Miss Alina walaupun dia terlambat pagi ini. Mungkin Sinta terlambatnya alasannya mungkin karena ada hal yang sangat serius sehingga boleh ikut pelajaran. Nah, boleh. Sinta may enter Miss Alina's class. Oke, yang menggunakan must, harus. We must pay the tuition to attend the class this semester. Kita harus membayar SPP untuk mengikuti kelas semester ini. Kalau kalian sekolah di sekolah negeri nggak perlu bayar SPP ya. Kalau sekolah di sekolah swasta kan setiap bulan harus membayar SPP. Setiap semester kalau orang kuliah ya. Nah, jadi untuk mengikuti kelas atau untuk mengikuti pelajaran harus bayar semester dulu. Harus, sebuah keharusan, peraturannya. We must pay the tuition to attend the class this semester. Oke, should, seharusnya, sesuatu yang seharusnya dilakukan. Oke, mungkin karena efek-efek tertentu. Contohnya, temanmu merusakkan kipas angin di kelas. Padahal kipas angin itu sangat penting, biar kalian nggak kesumuan, kepanasan gitu ya. Maka kamu bilang sama temanmu, karena kamu yang rusakin, you should repair the fan immediately. You should repair the fan immediately. Kamu toh seharusnya segera memperbaiki kipas angin itu. Kok ya ora diperbaiki kita udah panas. Nah, misalnya. You should repair the fan immediately. Nah, kalimat-kalimat aktif ini yang menggunakan modals, bagaimana bentuk pasifnya? Ini dia. Passive voice for modals. Tadi yang di atas tadi ya. Miss Cecil will start the lesson soon. Oke, menjadi the lesson will be started by Miss Cecil soon. Perhatikan. To be yang digunakan untuk modals bukan am, are, is, bukan was, were, bukan been, tetapi hanya be saja. Be plus past participle. Be plus verb 3. Oke. Jadi kalimat aktif Bu Cecil akan memulai pelajarannya segera menjadi pelajaran akan segera dimulai menjadi the lesson will be started. Oke. Will start. Will be started. Kalimat kedua. Donnie can drive. Donnie can drive the car well. Donnie bisa nyetir mobilnya. Mobilnya bisa disetir oleh Donnie. Bagaimana? The car can be driven by Donnie well. Oke. Be plus verb 3.
Sinta may enter Miss Alina's class. Sinta boleh masuk kelasnya Miss Alina. Miss Alina's class may be entered by Sinta. Kelasnya Miss Alina boleh dimasuki. May be entered. Be plus verb 3. Okay? We must pay the tuition to attend the class. Must pay the tuition. Okay? Maka menjadi the tuition must be paid by us. Be plus verb 3. Must be paid. Yang kalimat terakhir, you should repair the fan. Kamu seharusnya memperbaiki kipas angin. Menjadi the fan should be repaired by you. Sorry, what voice is it? Saya harap tidak ada masalah. The fan should be repaired by you. Be plus verb 3. Okay. I will stop share first. Any problem, student? Ada masalah, anak-anak? Suaranya Mem Lina masih jelas? No, ma'am. Jelas? Ya, masih kedengaran. Oh yeah, can you hear my voice clearly? All right. Yes, ma'am. All right. Because in my Yes, computer yes. ada suara-suara aneh gitu di komputer Mem Lina, tuing-tuing gitu. Semoga di komputer, di laptop kalian atau di HP kalian enggak ya? Ya, oke. Iya, kita juga mendengar kok, ma'am. Oh ya, what happened ya? I don't know. I hope nothing, no problems lah. Oke, lanjut saja. Oh, nanti nggak selesai. Ya. Sampai mana tadi? The fan should be repaired. Be plus verb 3. Oke. Should be repaired. Oke. Kita lihat contoh terakhir. Nah, ini dia. Kalimat-kalimat yang menggunakan modal yang berbentuk aktif di sebelah kiri dan yang berbentuk pasif di sebelah kanan. Menggunakan must. I must clean the house. The house must be cleaned. Can. I can clean the house. The house can be cleaned. Should. I should clean the house. The house should be cleaned. I could clean the house. The house could be cleaned. I may clean the house. The house may be cleaned. I might clean the house. The house might be cleaned. I have to clean the house. The house has to be cleaned. Oke, perhatikan modal itu adalah modal plus kata kerja bentuk pertama kalau berbentuk aktif. Kalau berbentuk pasif tinggal modal ditambah be ditambah kata kerja bentuk ketiga. Oke. Ya. Passive form modals. Jadi kita materinya yang hari ini adalah continuous passive. Kemudian perfect pasif, kemudian passive for modals atau modals pasif. Oke, ini dia. Oke, nanti akan Memina share ini materinya yang terbaru ke grup WA dan seperti tinggal 10 menit. Ya, ke grup WA dan kalian seperti biasa harus membuat catatan ya. Karena Memilina kurang percaya kamu kalau tidak mencatat. Kalau mencatat kan minimal kamu membaca lagi, menulis lagi, membuat rangkuman lagi. Dan itu merupakan pembelajaran. Mem, kalau ada kelas lain yang minta catatan atau minta PPT ini boleh nggak? Boleh. Boleh. Teman kelas lain yang kira-kira butuh PPT dari tentang passive voice ini boleh dikasih. Oke. Mem, kalau saya juga minta materi yang dari Mem Nur Santi boleh nggak? Boleh sekali. You can learn, you can study from anywhere. Okay? You are an autonomous learner. Autonomous learner itu adalah pembelajar yang mandiri. Tidak harus dari Memlina. Bisa dari mana saja. Bisa dari Mem Nur Santi, bisa dari internet, bisa dari YouTube, dan sebagainya. Oke? Oke, tapi untuk pembelajaran yang dari Memlina ada hal-hal yang wajib.
Oke, tugas-tugas itu. Alright. Saya ulangi lagi. Present continuous passive. Terus perfect passive. Sorry. Passive form models. Nah, ada 3 yang materi kita pelajari sekarang ya. Ya. Stop share. Nah, Memlina ini nggak ada pencahayaan ini. Ya. Pakai lampu. Oke. Alright, sampai di sini students. Boleh diaktifkan mikrofonnya? Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Do you have any questions? Do you have any questions? Oke, waktu kita tinggal 8 menit lagi. Nanti jika ada pertanyaan boleh lewat WA ya. Nanti jika ada pertanyaan boleh lewat WA. Memlina kalau diberi pertanyaan itu sangat senang. Akan saya jelaskan ulang. Jangan takut tanya sama Memlina. Boleh japri, boleh lewat grup. Oke. Nah, setelah ini akan Memlina share PPT-nya. Kemudian kalian harus membuat catatan tambahan 3 materi tadi. Setelah itu nanti akan Memlina kasih Google Form Quiz. Google Form Quiz-nya berbentuk soal 10 nomor, dikerjakan 1 anak maksimal 1 kali mengerjakan. Nilainya Memlina masukkan sebagai nilai passive voice. Karena online, kamu mengerjakannya boleh open book. Yang tidak boleh adalah kerjasama dengan teman, ya. Boleh open book, boleh Google, apapun usaha kalian bisa kalian lakukan. Yang penting individually, alright? Gitu ya. Oke, setelah ini silakan membuat catatan. Nanti setelah Memlina beri waktu untuk membuat catatan, akan Memlina kasih Google Form Quiz, alright? Okay. We only have 5 minutes left. Okay. Okay, students. I hope you are okay, you are healthy. Please stay at home. Do not go anywhere. And it is important to you. Don't be sick. Memlina ini melawan takdir Tuhan. Ya tidak. Usahakan jangan sakit. Oke, makan yang banyak, yang cewek-cewek diet besok lagi saja ya. Makan yang banyak biar sehat selalu. Oke, jangan sakit rumah sakit sudah kolaps. Jangan sampai sakit. Oke. Oke, habis ini ketemu di grup WA. See you next time students. See you. Oke, goodbye. No goodbye, no goodbye. See you. Belum goodbye, masih ketemu di WA ya. Oke. Saya end meeting dulu.